Hai semuanya, selamat datang di channel Hanari. Film animasi merupakan salah satu jenis film yang disukai berbagai jenis kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Visualisasi yang menarik dan penuh warna membuat film animasi menjadi menyenangkan untuk ditonton. Kali ini kami akan merekomendasikan film animasi terbaik versi Hanari yang siap menemani hari libur kalian. Raya and the Last Dragon. Film Raya and the Last Dragon ini terasa begitu istimewa karena ia mengadaptasi budaya dan nuansa beberapa negara di Asia Tenggara. Mulai dari motif, warna, makanan, nilai juga adat istiadat. Tidak ketinggalan, film ini juga memasukkan beberapa unsur adat dan budaya Indonesia. Pada film ini, mama dan anak dapat menemukan sejumlah unsur budaya Indonesia yang diadaptasi. Di antaranya yaitu wayang kulit, batik, pencak silat, gamelan, hingga rumah gadang. Raya and the Last Dragon berkisah mengenai petualangan Raya yang berusaha mencari naga terakhir yaitu Sisuk untuk mempersatukan negeri dan masyarakatnya yang telah terpecah belah. Film yang dirilis dari tanggal 3 Maret yang lalu ini dapat mama dan keluarga saksikan di bioskop ataupun melalui layanan streaming Disney+. Oh iya, perlu kamu ketahui, film ini sudah bertahan di box office menjadi film terlaris selama 3 minggu loh. Jangan sampai terlewatkan ya untuk menyaksikan film dari Disney yang satu ini. Walk with me. Look around. Need that, Depla? Nah. Looks like Onward bercerita tentang makhluk-makhluk sihir yang tinggal di daerah bernama Nemours Rompton. Karena kecanggihan teknologi yang menghampiri mereka, makhluk-makhluk ajaib tersebut melupakan kekuatan magis mereka dan hidup layaknya manusia biasa. Mulai dari memiliki rumah modern, berkendara, hingga menggunakan ponsel. Mereka lupa bahwa masing-masing memiliki kekuatan unik yang dapat mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Semua lupa dengan kekuatan ajaibnya, kecuali Barley. Kepercayaannya dengan dunia magis semakin bertambah saat adiknya, Ian, berulang tahun ke-16 dan mendapatkan kado spesial berupa tongkat poenik ajaib dari sang ayah yang sudah meninggal. Dengan tongkat tersebut dan mantra yang harus diucapkan, Ian dan Barley percaya ayah mereka yang sudah meninggal dapat kembali mengunjungi mereka dalam waktu 24 jam. Kira-kira mereka bisa nggak ya mengembalikan sang ayah dan bertemu untuk melepas rindu? Soul. Beralih dari dunia fantasi yang penuh keajaiban, kini Disney mengajak kita kembali ke dunia sehari-hari melalui film Soul. Tapi jangan berpikir kalau Soul akan menjadi film yang membosankan, karena berada di dunia sehari-hari ya. Siap-siap saja karena Disney akan membawamu kembali berimajinasi melalui Soul. Soul akan menjelaskan kemana manusia setelah ia mati melalui penggambaran yang lucu dan bersahabat. Film ini juga menjelaskan bagaimana bakat dan talenta seseorang muncul, sehingga seseorang akan memiliki hasrat untuk menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya. Film ini berpusat pada kehidupan Joy Garner, seorang guru musik yang bermimpi bisa bermain jazz di salah satu klub musik. Impiannya harus kandas saat Joe tiba-tiba mengalami kecelakaan. Joe dalam bentuk jiwa akhirnya bertemu dengan 22, seorang jiwa yang tinggal di Great Before namun belum menemukan hasratnya. Joe pun perlu menemukan cara untuk membantu 22 agar ia dapat kembali menjalani kehidupannya. Soul dapat menjadi film pilihan keluarga, meskipun tema yang diangkat cukup berat. Film ini cukup menghibur bagi anak-anak loh.
Under the seat. Can you believe it? It's still half full. Luca. Dari Asia Tenggara, kini kita beralih ke Italia. Lebih tepatnya di kota pesisir pantai Italia, Riviera. Melalui film Luca, kita dapat melihat kebudayaan dan kondisi negara Italia yang merupakan tempat wisata favorit sebagian orang. Luca akan bercerita mengenai seorang anak dan pengalamannya yang tidak terlupakan bersama sahabat barunya di musim panas. Penuh dengan hal-hal berbau Italia seperti gelato, pasta, dan mengendarai skuter sepanjang waktu. Tetapi, siapa yang menyangka bahwa anak tersebut memiliki rahasia? Ia sebenarnya merupakan monster laut yang akan berubah kembali ke wujud semula saat terkena air. Luca akan dirilis di tahun ini, lebih tepatnya pada bulan Juni 2001. Film ini termasuk salah satu film animasi Disney Pixar yang perlu kamu tonton. Style animasi yang lucu, cerita yang menarik, dan suasana Italia yang amat kental akan membuatmu terhibur melalui film Luca. Take your mark. Hey! For the last time, you two don't belong here. Get out of my town. We're not afraid of you. No, but we're afraid of you. Everyone is horrified and disgusted. Up. Up merupakan film animasi yang bergenre adventure dan komedi. Ini menjadi salah satu film yang sangat disukai oleh banyak orang loh. Up sendiri menceritakan tentang Carl Fredricksen yang menjalani hubungan dari SMA dengan seorang wanita bernama Ellie. Carl dan Ellie merupakan orang yang sangat menyukai petualangan. Setelah menikah, mereka pun mengumpulkan uang untuk bisa berpetualangan bersama. Walaupun akhirnya uang itu sering habis digunakan untuk keperluan yang lain. Dikarenakan Ellie telah meninggal dunia karena mengalami sebuah penyakit, Carl pun merasa sedih dan hidup menua sendirian. Hingga suatu hari, Carl akhirnya bertekad mewujudkan salah satu impian mendiang istrinya itu, yaitu berpetualang ke sebuah air terjun bernama Paradise Falls. Untuk mewujudkan hal itu, dia pun menerbangkan rumahnya dengan ribuan balon. Namun, dirinya tidak sadar bahwa sudah terdapat seorang bocah petualang yang bernama Russell yang menemani Carl ketika perjalanan. Promise you won't leave him? Yeah. Where's your elderly friend? The Boss Baby Family Business. Film keluaran DreamWorks Animation ini adalah sequel dari The Boss Baby yang dirilis tahun 2017 lalu. The Boss Baby Family Business dimulai ketika Tim dan adiknya Boss Baby Ted yang sudah berusia dewasa dan tak dekat satu sama lain lagi. Tim sekarang telah menikah dan sudah menjadi ayah, sedangkan Ted adalah seorang CEO yang sukses. Suatu hari, seorang Boss Baby baru muncul, dan dia adalah seorang yang belak-belakan. Dia tak lain dan tak bukan adalah anak paling kecil Tim dengan istrinya Carol, yang bernama Tina. Tina adalah bayi yang imut dan dia punya kakak perempuan usia 7 tahun bernama Tabitha. Tabitha mengidolakan sang paman yaitu Ted dan sangat ingin menjadi seperti dia. Surprise didapatkan ketika Tina mengungkapkan kalau dia adalah agen rahasia Baby Corp, punya misi untuk mengungkapkan rahasia gelap sekolah Tabitha dan pendirinya yang misterius. Dr. Edwin Armstrong akan menyatukan kembali Templeton bersaudara dengan cara tak terduga dan membuat mereka menemukan apa arti keluarga sebenarnya. Pipo merupakan film animasi musikal persembahan Sony yang menampilkan seekor Kinkozu bernama Pipo. Dalam kesehariannya, Pipo menghabiskan waktu untuk menghibur masyarakat dengan bernyanyi bersama pemiliknya, Andres. Karena keduanya begitu kompak dan harmonis, mereka selalu berhasil menarik perhatian banyak orang di alun-alun kota. Namun, suatu saat, kehidupan Pipo berubah ketika Andres menerima sebuah surat undangan dari Martha Sandoval untuk menghadiri konser yang menjadi penampilan terakhirnya.
Sayangnya, akibat suatu insiden yang menimpa dirinya, Andres tidak dapat menghadiri konser pujaan hatinya di masa lalu itu. Oleh karena itu, ia pun meminta tolong Pippo untuk mengirimkan sebuah surat cinta dalam bentuk lagu kepada Martha. Sekalipun jarak di antara keduanya sangat jauh, Pippo tetap berniat membantu mentor tercintanya ini untuk menyampaikan pesannya sebelum terlambat. Vivo! Come on, Vivo! Film mana dulu nih yang mau kalian tonton? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya. Good one.